ini pelaporan Pak ya? Ya, Nah, bagaimana Pak? hari ini agendanya adalah menghadiri undangan dari penyidik tentang pelaporan dugaan pemalsuan tanda tangan dan stempel yang dengan DSS. Nah, kebetulan hari ini yang melaporkan sebetulnya adalah Mas Jarmin, saya sebagai kuasanya. Jadi hari ini acaranya adalah mendatangi penyidik untuk di BAP sebagai pelapor. Gitu. Pak, tadi ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh BA penyidik? Sekitar 18, tapi ada koreksi sedikit tadi. Tapi nggak signifikan karena dikira penyidik tadi kan antara Sekdes Priyono dengan Ilham pertama itu kira orang lain, ternyata kita benahi bahwa itu adalah saudara kandungnya. Berarti antara adiknya Sekdes dan tadi ya? Iya. Pak, ini kan kemarin desas-desus di desa kan dimusdeskan kasus pemalsuan stempel dan tanda tangan kades ini kan dimusdeskan oleh pihak BPD. Ini menurut jenengan bagaimana Pak? Nggak bisa. Kalau BPD kan punya agenda rapat, ya rapat tentang BPD, apa urusannya dengan pidana. Ya kalau mau rapat BPD ya jangan membahas masalah ini dong, itu di luar konteks. Gimana ceritanya bisa nyambung? Urusannya apa BPD dengan perkara ini? Ini perkara pidana kok, nggak ada urusan dengan masalah desa. Walaupun artinya yang dipalsukan tanda tangan dan stempel desa, tapi perusahaan desa ini yang bukan umum, sudah masalah umum ini nggak bisa masuk ke rapat DPD. Kalau DPD mau buat rapat itu apa urusannya? Nggak bisa. Berarti ini murni delik aduan atau bagaimana? Delik ini dilaporan. Dilaporan itu karena ini sifatnya umum, ya. Tanda tangan itu juga umum. Terus stempel itu umum. Kenapa saya bilang umum? Warga desa ini kan bisa minta tanda tangannya lurah, itu minta boleh. Stempelnya bisa minta, itu namanya umum. Nah, ketika fasilitas umum ini dipalsukan atau dibuat tidak semensina, itu bisa lagi dilaporkan. Makanya jadinya laporan, beda dengan aduan. Kalau tidak aduan itu adalah delik yang merugikan secara privat, secara pribadi. Ini tidak, ini secara umum yang dirugikan. Karena apa? Seandainya tanda tangan itu atau stempel itu digunakan tidak berusinya, yang rugi itu masyarakat, itu fasilitas umum. Untuk selama ini ada kerugian berapa Pak untuk desa sendiri? Kalau kerugian tanda tangan memang nggak ada ya, kerugian itu materinya nggak ada, tapi kerugian dalam arti kalau seandainya tanda tangan stempel ini loh digunakan pada oknum atau orang yang tidak semestinya, ini akan berbahaya. Ini aja contohnya ya, konteksnya untuk tanda tangan stempel itu namanya DPRKD ya. Nah, itu aja sudah ada rugi. Yang rugi adalah sebetulnya kan yang diajukan itu Munajianto ya, Munajianto. Ternyata karena tanda tangan dalam stempel palsu, si Sekdes ini menggunakan adiknya dengan tanda tangan dan stempel palsu. Dan ini bahaya. Itu adalah segi satu saja. Bayangkan kalau stempel tanda tangan digunakan yang lain, nanti banyak kunci akan dirugikan. Misalnya ada deal-deal khusus dengan instansi lain atau dengan pihak-pihak lain. Padahal lurah nggak pernah tanda tangan dan stempel lain digunakan misalnya. Apa akan lebih berbahaya? Ini letaknya sangat berbahaya. Makanya ini harus dihentikan. Gitu. Pak, dengan kejadian kasus ini, pihak Sekdes ini bisa diancam dengan pasal apa Pak? Pasalnya ini ada ya macam pemalsuan itu banyak pasalnya antara 261, tapi ini cenderungnya adalah 263 KUH pidana. Ya, kalau 261 itu kan menempatkan keterangan palsu di dalam akta teknik, kalau ini kan tidak. Jadi pasal yang tepat itu 263 KUH pidana. Ancaman Pak? Ancamannya 6 tahun ya. 6 tahun berapa? Ganti rugi? Ganti rugi itu apa istilahnya subsidiar ya. Subsidiar itu nanti
nanti yang bicara jaksa biasanya. Kalau kita primernya aja, karena ganti ruginya secara materi kita nggak bisa ngitungnya, karena tanda tangan itu materinya berapa. Tapi nanti tergantung jaksa penuntut nanti dibilang apakah itu masuk subsidiar atau tidak nggak tahu. Tapi primernya jelas pidana ancaman. Ini nanti yang dipanggil oleh Polres siapa saja, Pak? Untuk pertama memang pelapor, kedua nanti korban. Dalam hal ini korban kan yang terketahui yang korbannya adalah Pak Lurah, Kepala Desa Kunci dan Kak Munardianto. Itu dua orang itu sebagai saksi korban gitu. Nah mungkin tidak menutup kemungkinan ada saksi yang lain untuk mendukung laporan ini. Harapan ke depan, Pak, dengan kejadian ini? Nah ini sangat penting sekali ya, karena sudah 2 kali yang sebenarnya banyak sekali yang saya dengar, karena dulu saya juga warga Kunci. Karena kepada Kunci, jadi saya tahu persis kondisi Kunci. Itu dulu juga ada penipuan seperti ini, tapi di dalam penipuannya itu mengenai sertifikat pasalnya 261 kalau bedanya, dan sebenarnya cara pasalnya 263. Ini kalau ini dibiarkan, ini bahaya. Jadi harapan ke depan jangan sampai terjadi terulang seperti ini lagi gitu loh. Kemarin udah terbukti yang itu udah dipenjara ya, seorang oknum pengacara yang melakukan pemalsuan atau autentik itu pasal 261 itu jadi penjara. Ya ini akan tumbuh lagi. Kalau ini dibiarkan, ini kan akan berbahaya. Bagaimana Kunci, masyarakat Kunci ini? Tadi banyak warga Kunci kemarin yang menemui saya, Pak tolong Pak ini kita bantu hentikan. Kalau enggak ini akan rusak Desa Kunci. Karena dihuni orang-orang yang seperti ini, gitu. Orang-orang yang suka malsu. Ya, bakalnya mereka itu kok kendul berani gitu. Berani seakan-akan dia itu kebal hukum. Nah kita sebagai orang yang masyarakat umum memang nggak ngerti. Nah bagi saya, karena saya juga insya Allah paham hukum, ya kita bantu lah. Nah ini free loh, ini free, nggak ada biaya ini. Menolong saja sih Mas. Oke, terima kasih, Pak. Aku memalsu tanda tangan dan stempel. Apakah benar Pak saya sampai yang melakukan tindak adiknya? Saya sendiri Pak, itu. Makanya daripada itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bilang tandanya Pak Kades, Pak Sekdes. Pak, terkait tadi berarti Pak Sekdes sudah minta maaf berapa kali, Pak? 2 kali. 2 kali. Kalian jenengan ya? Iya. Dan mengakui semua terkait itu. Mengakui semua. Ketika kehadirannya Pak Sekdes itu pasca pemberitaan tersebut ya, kenjenengan itu bagaimana? Pemberitaannya itu dia itu mengakui kalau salah atau Mengakui kalau salah. salah ya. Pak, ini kan di desa kan mulai rame pasca pemberitaan tersebut, dan ada informasi warga tidak terima dan mengumpulkan tanda tangan dan sebagainya. Pak Kades sudah tahu apa belum? Ya kalau itu kan indikasi dari pihak warga toh. Kalau saya merolling masalah itu kan saya akhirnya kan nggak enak gitu loh. Ya terserah kan warga. Kalau memang ada tujuannya gitu ya silahkan toh warga yang enggak maksudnya yang enggak setuju. Pak, kemarin ada kerugian Pak Kades tahu apa tidak? Ya saya belum nggak tahu pokoknya nggak tahu. Nggak tahu sama sekali. Sama sekali. Berarti untuk tahun sebelumnya berarti Pak Kades tidak tahu. Ya tidak tahu tuh baru 1 tahun nggak tahu. Pak, kemarin Sekdes kesini itu apa yang disampaikan ke Pak Sekdes? Dicabut laporannya atau minta maaf atau bagaimana? Kalau misi datang di tempat saya itu intinya juga minta maaf saja. Minta maaf. Tidak dicabut, tidak apa itu tidak bilang. Cuma dia itu kan sudah kemungkinan sudah pusing lah. Cuma mengaturkan kesalahannya. Pokoknya Pak piye rapiye saya dimaafkan. Itu. Terus terkait proses hukum yang dimintakan oleh warga agar diproses itu bagaimana menurut jenengan? Ya nah, kalau memang itu diproses secara hukum ya silahkan. Nah kalau saya maaf diri pribadi saya demi untuk Pak Sekdes. Maafkan kan maaf pribadi. Nah kalau ranah hukum kan silahkan gitu. Berarti jenengan mengizinkan pihak APH untuk memproses hukum ya? Ya monggo silahkan, kalau memang melanggar kan apa boleh. Kalau saya melindungi kan nanti kan juga salah. Bapak Kades siap dipanggil oleh pihak Polres Pak? Ya, insya Allah siap kalau ngasih keterangan. Pak, harapan ke depan jenengan bagaimana Pak? Ini kan ternyata Kunci kan semakin gaduh dengan selama ini belum diprosesnya Sekdes itu ya, dengan pemalsuan tanda tangan dan stempel itu. Apa yang akan dilakukan oleh Pak Kades untuk menahan bagaimana tidak ada kegaduhan
Sebenarnya upaya kami sebagai pemerintah desa juga upaya supaya meredam, tetapi apabila buat warga kehendaknya gitu ya silahkan. Pak, Kalau 1-2 saya redam bisa, nah kalau semua itu gimana? Pak, terkait kemarin ada Musdes Bumdes yang ternyata membahas tentang perdamaian dan terkait jenengan kalian sekdes, itu benar apa tidak, Pak? Sebenarnya itu yang mengundang bukan saya, itu indikasi kemungkinan ya ini kan indikasi dari Pak Sekdes, kemungkinan dikumpulkan dari Babin Katib sama Babinsa 3 pilar. Ternyata inginnya juga gitu, dia itu ingin langsung, maksudnya itu tidak sah dan diberi hukum, dia itu maunya buat Pernyataan secara tertulis, lewat Musdes tersebut. ya. Yang diundang siapa saja, Pak? Yang diundang itu ya 3 pilar dari Babin Katib, Babinsa, BPD, LPMD. Bapak menandatangani perdamaian tersebut. Ya kalau saya tuh saya jawab dengan tegas. Ya nuwun sewu Pak Sek, kalau ini warga masih gaduh, saya ndak mau tanda tangan ini. Kalau sebelum warga desa Puncu itu damai permasalahan ini, nanti kalau saya menyelonong tanda tangan ini akhirnya gimana? Malah rame desa. Pak, ini kan yang dirugikan kan jenengan. Ya. Artinya kan ini kewenangan untuk melaporkan ini kan jenengan mestinya loh, Pak. Ya. Nah, ini kok Bapak tidak melaporkan sekdes, itu kenapa? Apa takut dengan keluarga sekdes atau memang ada ancaman tertentu dari Kalau pihak itu sekdes? nggak takut, seolah itu saya sebagai pemerintah desa kan tenang-tenang aja. Kalau memang itu melanggar dari hukum, dari warga pun kan nggak apa namanya nggak rela didiamkan saja. Yang melangkah dan bertindak itu adalah warga. Gitu. Berarti jenengan tetap mengikuti apa yang dikatakan oleh warga ya? Iya. Untuk iya, diproses dan sebagainya macam itu sampean. Iya. Ya kalau 1-2 saya redam lah, tapi kalau semua warga gimana?